Padahal kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah kata apa? Hatta yarji. Man kharaja fi talabil ilmi, sapa wong sing metu teko omahe mlaku bunga sepeda bunga mobil. Fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Dia itu seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Hatta yarji, sampai dia pulang lagi ke rumah. Mau bu berjuang di jalan Allah, niatnya ditata. Karena talabul ilmi itu wajib. Mencari ilmu itu wajib. Ilmu dunia, ilmu akhirat wajib. Saya lanjutkan ayat 6. Ketika kita berbuat kebaikan kemudian betul-betul iman kepada Allah, ganjarannya falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka akan betul-betul kami beri dia kehidupan yang nyaman. Jangan kalau pernah ke Mekah itu kan pasti orang-orang yang jajakan jalan atau kurma, kismis, coklat, toyib. Bukan bang toyib ya, tapi toyib itu artinya baik. Toyib itu baik. Makna yang kedua, toyib itu tenang. Makna yang ketiga, toyib itu nyaman. Jadi toyib baik, tenang, nyaman. Karenanya orang yang mendapatkan ketenangan dalam hidup, kenyamanan dalam hidup, dan kebaikan dalam hidup, itu pasti dia ini melakukan kebaikannya karena Allah. Contoh panjenengan berumah tangga, sing lanang kerja sing wedok ning omah. Ketika panjenengan itu berperan masing-masing dengan ikhlas, rumah tangga ini bakal apik. Tapi kalau salah satu ada yang gak ikhlas, geremeng ae. Ya, titik-titik momen. Apa yang terjadi? Rumah tangga ini tidak akan berkembang. Atau dibalik, sing wedok kerja, sing lanang omah. Tiap hari begitu terus. Nanti akan ada ketidakserasian. Kenapa? Dua orang ini tidak sama-sama lillah. Karena berumah tangga itu bukan untuk 1-2 hari. Ya beda panjenengan sekolah 1 tahun nikah lagi kelas 1 loro terus sampai terus. Atau kuliah sampai 1, 2 sampai 8, S2 sampai 4, S3 sampai 6. Nah nikah gak ono ijazah, gak pernah ono ilmu, gila buatan. Maka bu, tanamkan dalam diri kalau panjenengan ingin nikmati hidup. 1, terima takdir Allah dengan ridho. Apa bu? Terima takdir Allah dengan ridho. Sing bojo saiki ke bu, wis sampean ridho ibu, wis diterima ae. Gak usah gelok-gelok sing waduh ya Allah seandainya aku ambek arek iku biyen. Waduh. Gak usum. Karena seandainya itu adalah cara setan untuk menggoda jenengan. Bekne wis digodha, Bu, Pak. Was angel wis. Ati balik iku bekne gak ngerti dalane angel. Maka apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan kepada kita, bahkan bangga. Ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair. In asabahu khairan syakara wa in asabahu syarran sabar. Sungguh menakjubkan seluruh urusan orang-orang beriman. Ini beriman loh ya. Orang beriman itu kalau dia diberikan Allah ujian kebaikan, dia bersyukur. Bersyukurnya bu, dengan merawat, dengan kemudian dia ini amanah,
dengan kemudian dia menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, itu syukur. Kok ana wong ngomong syukur tapi tidak pernah melaksanakan perintah, tidak pernah menjauhi larangan, nggak amanah, nah kemudian dia ini menjalani hidup, apalagi ini tidak setia, wis angel disebut syukur. Contoh panjenengan mawon punya teman benulan dibantu, terus kemudian sudah berjalan 10 tahun, sampean duwe gawe, sedina yuk aku njaluk tolong, yuk aku duwe gawe sesuk iki. Sampean rinyo ya biyodo. Kalau di tempat saya ada biyodo, tahu biyodo nggih? Oh, ngerewang. Jadi rewang masak, rewang apa itu. Lah kok adalah gak gelem. Pertanyaannya, jenengan kemudian turun enggak kepercayaannya kepada orang tadi? Turun enggak? Turun, Bu. Sama dengan Allah. Allah memberikan apa saja yang kita minta. Si dia wis kosong atau sing temen. Lah kok adalah gak gelem sholat. Kira-kira Allah kecewa enggak? Ya kecewa. Contoh lagi, Allah berikan semuanya, wis dikai anak, dikai omah, dikai bojo, ya toh dikai sehat, wah macam-macam diwai. Barang ngono sama niku kena beling. Metu teko al-mutakin lah kok kena beling sikile. Ngono jawab dari ya Allah, koyo aku sih kena beling. Padahal itu apa? Takdir. Kira-kira panjenengan jadi Gusti Allah kecewa napa mboten? Kecewa. Jenengan punya anaknya wis di sekolah no, wah wis gede no, macam-macam lah, semua dituruti. Tiba-tiba dia membanggang satu perintah jenengan, nak, kalau kamu sudah jam 9 harus tidur. Ternyata dia sampai jam 1 baru tidur. Kecewa apa mboten? Kecewa. Itulah kalau ingin kita menikmati hidup, wah, terimalah takdir Allah dan dengan ridho. Yang dimaksud ridho itu apa? Ridho itu duduk anaknya Roma. Ridho itu artinya apa? Kalau bahasanya Allah, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Ketika Allah itu ridho kepada kita, kita ridho kepada Allah. Itu tandanya dzalika liman khasyiya rabbah. Tandane wong sing wedi marang Gusti Allah. Karena orang yang tidak pernah ridho itu gak duwe wedi. Diwehi lara titik nggak bersulo, diwehi musibah titik wis gak terima. Ketika sudah seperti ini, jangankan hidup kita dengan Allah, hidup kita dengan manusia pun akan semrawut. Kenapa? Tidak mau menerima takdir Allah. Bu, yang pertama apa, Bu? Menerima takdir Allah dengan ridho. Penting ini. Yang kedua, seninya menikmati hidup, mensyukuri apa yang dimiliki. Ada satu pepatah mengatakan, cintailah apa yang engkau miliki, jangan ingin mencintai apa yang engkau ingini. Tak ulangi, Bu. Ini gaya kuat enak, Ibu. Cintailah apa yang engkau miliki, jangan ingin memiliki apa yang engkau cintai. Zaman seneng sesuatu, tapi kemudian yang sudah di tangan dilepaskan. Apik napa mboten? Halo, orang sing ngomong apik kok. Zaman pengen sesuatu di depan mata, yang sudah dipegang dilepas. Apik napa mboten? Wah, betul. Panjenengan punya sesuatu yang dipegang. Kaya opo eleke, kaya opo apike. Ketika jenengan syukuri, betul-betul dicintai, senajan iku panjenengan mungkin wah diwehi wong, ya.
kemudian kadang-kadang sekarang nggak butuh, tapi jenengan rawat, suatu saat jenengan cinta nggak pada barang yang jenengan pegang? Cinta. Lah kita ini loh, wis diwai Allah urip, wis diwai di tangan nih, tapi pengen gelok uripe wong liya, laras to mboten? Nggih, akeh ngene iki wonge. Mensyukuri yang dimiliki itu penting, Bu. Ojo ngelok gene wong liya. Ketika kita tidak pernah melihat apa yang dimiliki orang lain dan kemudian tidak ada iri hati, tenang itu panjenengan. Saestu. Sehingga rai gak tenang iku awak dhewe mikirno apa sing diweki wong liya. Wah, ana tangga tuku mobil BYD. Ngomong nang bojone, Pak, BYD, Pak. Samanya kudu liyane nggo Polytron, nggo Sony, nah Samsung. Ngono, Pak, kudu mobil, Pak. Apa akhirnya? Perlombaannya bukan kebaikan, tapi perlombaannya dalam hal dunia. Karenanya Allah di dalam Al-Quran itu menyatakan dalam surat Ibrahim 71, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, kata Allah, aku tambah nikmat kepadamu. Jajal panjenengan syukur, kula panjenengan syukur, masya Allah, ditambah terus. Tapi kalau kita kufur, dikasih ujian sama Allah. Tujuannya bukan membuat kita ini jatuh, enggak. Tujuannya agar kita kembali kepada Allah. Pak, Bu, saya tanya, kalau kita ini ditinggal Allah, ditinggal oleh Allah, bisa enggak kita hidup? Hah? Saya tanya sekarang. Panca indera itu kan banyak ya. Ada penglihatan, pendengaran, iya, perasa. Kalau orang punya mata, pasti bisa melihat enggak? Hah? Gimana? Ah, betul. Belum tentu. Kalau orang punya mulut, bisa bicara, bisa makan enggak? Belum tentu. Kalau orang punya telinga, bisa dengar enggak? Belum tentu. Punya kaki, punya tangan, bisa gerak enggak? Semua atas izin. Ngono lho, Bu. Orang yang sudah meninggal, Bu, punya mata, Bu, punya telinga, punya mulut, punya kaki, punya tangan, iso gerak, Bu? Gak iso. Kita bergerak ini sekarang atas izin Allah. Maka syukur. Jadi saya sudah sebutkan cara bersyukur tadi, melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, menjaga amanah, gitu. Ketika ini sudah betul-betul kita lakukan, aman hidup kita. Bisa ya, Bu ya? Bisa, Bu ya? Bisa. Kok kayak ngantuk kira? Yang ketiga, kalau panjenengan ingin menikmati hidup ini, dan kita harus tahu seninya. Seni yang ketiga, jangan menunda kebahagiaan. Loh, maksudnya ya bosan, kudu healing terus sudah, bosan. Ketika kita beramal, itu ada dua unsur. Kalau amal itu untuk diri sendiri, yang bahagia kita. Ketika amal itu melibatkan orang lain, itu dua yang bahagia, kita dan orang yang menjadi objek kebaikan itu. Contoh, ini kan Muharram, kemarin ada santunan-santunan biasanya ya, buka anak yatim, ke ada orang-orang yang duafa, jenengan santuni, satu bahagia jenengan bisa berbagi, yang kedua orang yang dikasih juga bahagia. Karenanya jangan menunda kebahagiaan. Karena apa? Setelah kebahagiaan itu pasti akan ada yang namanya kesusahan.
Riyen ngono ku panjenengan Masya Allah bek melaku nang pasar Prim Kopal, betul ya? Iku melaku sik kuat Bu. Saiki dikongkon melaku Bu. Oh sik kuat juga Bu. Masih ya? Masya Allah. Kadang ada orang-orang beberapa itu yang ketika dia dulunya kuat sekarang menjadi lemah. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Sapa wong sing dipanjangna umure bakal dikurangi nikmat badannya. Pasti dulu panjenengan kula koyo ndelok iku jam iku cawaran ngono pas jelas. Saiki pekan bae kacamata gak iso. Dulu kita ini kalau duduk seperti ini iku aman Bu. Saiki keringgingan, sikile lino ya. Pokoknya panas. Itu karena dikurangi. Maka apa? Jangan tunda kebahagiaan. Rasulullah itu pernah mengingatkan kepada kita, ihtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla harumika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Makanya orang ketika muda itu betul-betul digunakan untuk kebaikan. Nanti ketika tua sudah terbiasa. Tapi kalau sudah tua, pensiun dan berbuat kebaikan, yo iso. Tapi rodok suwe. Kebiasaan yang tidak dibentuk dari awal. Yang kedua, wahinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum datang masa miskin. Panjenengan kalau punya uang banyak, punya harta banyak, digunakan untuk hal yang tepat, sehingga bentuknya itu mengumbar-ngumbar hawa nafsu, keinginan. Contoh, wis duwe kodong siji, tuku 10. Wis duwe kelambi siji, tuku 20. Beda-beda. Nanti dipertanyakan Bu itu Bu. Iki ngono kelambi kaya apa kok akeh temen, wonge mek siji. Double-double lah. Oh seragam. Senin ana dhewe, Selasa ana dhewe. Muslimat dhewe, mukminat dhewe, fatayat dhewe ngono ya. Gini Bu. Jangan menunda kebaikan. Ketika kebahagiaan kita tunda, nanti akan ada kesusahan yang kita akan raih, pasti. Sekarang yang masih punya orang tua, yang masih punya anak kecil-kecil, jangan menunda kesempatan kita untuk bermain dengan mereka. Ini salah satu dari pesan Rasulullah adalah wa farahuka qabla syuhlika. Masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Panjenengan waktu masih luang, waduh, nang anak itu luar biasa. Nanti kalau sudah betul-betul sibuk Bu, gelok tok gak sampai, gak ada waktu. Ini cerita pribadi. Saya dulu tuh Bu, mulai dari 5:30 keluar dari rumah, saya ngajar di IAIN, kemudian saya ngajar di SMA Amatul Ummah, kemudian saya sore siang itu ngajar di Kriya Quran, malam itu saya masih ngajar lagi sampai jam 11. Saya lakukan 3 tahun. Gak nikmat itu Bu, gak nikmat. Gelok anak gak iso, gelok tok gak iso, apalagi mendidik. Padahal seorang ayah itu dibutuhkan apa? Kehadirannya. Bukan cuma ibu tok, ayah itu dibutuhkan kehadirannya. Karena yang memberikan sebuah pelajaran hidup, menanamkan keteguhan jiwa, menanamkan sikap untuk bertanggung jawab itu siapa? Ayah. Akhirnya saya putuskan 2014, lepas semuanya. Dan alhamdulillah semakin tertata. Kalau saya tidak pernah melakukan itu, susah Bu sekarang mengatur anak. Maka jenengan yang punya faro, punya kesempatan, jangan tunda kesempatan untuk membahagiakan anak. Yang diingat anak itu bukan sekarang, tapi yang kemarin-kemarin. Saya tanya jenengan, sekarang
Yang jenengan ingat dari orang tua apa? Saat ini apa yang dulu? Yang dulu. Nanti dibawa sampai gede. Ketika sudah gede dia nikah, dibawa lagi rumah tangga. Begitu seterusnya, kan siklusnya berulang-ulang gitu. Maka kita putus. Bagaimana putusnya? Harus ada quality time untuk anak. Yang pertama. Yang kedua, ada quality time untuk pasangan. Ngono Bu. Ojo anak itu jadi perhatiin, bojo ya diperhatikno. Bu ngopi di ngarepe teras gitu. Bu panjenengan pergi kemana? Karenanya ihtanim khamsan qabla khamsin. Tadi faragh qabla syughul. Yang terakhir hayataka qabla mautika. Jaga kehidupan sebelum datang kematian. Wong bene wis kadung mati Bu, gak iso urip. Wis yakin iki kula. Iki wis survei soalnya. Wong bene wis kadung mati gak iso urip. Karenanya kalau sudah kita ini hidup, jaga betul kehidupannya. Makanannya dijaga Bu, cek ini gak kena kolesterol, gak kena diabetes gitu. Purine gak tinggi sehingga tidak kena asam aurat gitu. Terus kadung kena iku mentul kabeh ini. Masuk gak gawe gelang, gak gawe cincin, mentul kabeh. Yang kedua Bu, dijaga Bu pola tidurnya Bu. Ojo bengi-bengi golek drakor. Ojo bengi-bengi. Kalau mau panjenengan beribadah, yo gak apa-apa. Tapi ojo teman-teman kuwate mek setengah jam ya setengah jam. Kuwate 2 jam ya 2 jam. Ojo dipaksa. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam firman la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Karenanya orang itu dengan berbagai macam, ini Rahman Rahimnya Allah ya, memasukkan hambanya ke surga itu bukan dengan jalan kita beribadah tok boten, karena kasih sayang Allah. Contoh, kula mampu nih maca Quran lah kok mee 10 menit, tapi dilakokno bendino. Dibanding wong maca Quran langsung sak Quran 30 juz tapi mek sedina. Jenengan nggih ngoten. Biasane nang omah senengane gawekno kopi bojone atau menyediakan minuman untuk suaminya. Bendino tapi itu lebih disukai Allah daripada mek ngekei sak galon tapi mek sedina. Ngoten. Makanya Bu, hayataka qabla mautik. Jaga betul kehidupan. Supaya apa? Supaya tatkala kita ini yang baik nanti bertemu Allah dalam keadaan baik. Berapapun usia kita nggak tahu. Karena itu seni yang ketiga apa? Jangan menunda kebahagiaan. Yang keempat, jangan terlalu membandingkan hidup. Urip PKB iki wis ana sing ngatur, masih padha usahane beda rezekine. Padha-padha gawe laundry, buka laundry padha. Tapi rezekine beda. Padha-padha buka counter HP. Rezekine nggih beda. Padha-padha catering, rezekine beda. Maka apa? Ketika kita betul-betul beriman kepada Allah dan ini ada ukhuwah, persaudaraan antar sesama muslim dan muslimah. Ketika ada saudaranya membuat usaha yang sama dengan kita, ojo nesu. Karena apa? Rezeki itu pasti sudah ada jalannya. Masih digoleki modalnya apa? Baik duduk rezeki ini, gak mungkin teko. Tapi kalau rezeki ini jenengan masih sampean meneng nang omah nggih teko. Itu konsep rezeki. Ada 3 yang seperti itu. 1 rezeki, 2 kematian, 3 jodoh. Konsepnya ngoten. Jadi apa caranya? Sing penting ojo banding urip.
Jajal panjenengan kok bandingno urip ambek wong liya, wis gak bakal tenang, Bu. Wis temen iki. Gak bakal tenang. Iku lho, anake tangga iku masyaallah wingi mlebu nang Unipro kedokteran. Boyo anak iki nih, ya beda, Bu. Dipaksakan nanti dua orang yang tersakiti, kita sebagai orang tua, yang kedua anak. Nah, kali belum masuk ke situ, dikongkon nang kono enggak sanggup. Ketika dia enggak sanggup dan dia tidak masuk, kita kecewa. Loh, sapa sing garai kecewa? Awake dhewe. Mergo apa? Bandingno ambek uripe tanggane. Maka Bu, jangan membandingkan hidup kita. Rasulullah itu bersabda gini, unduru ilaman huwa asfala minkum. Ini dalam hal harta ya. Lihatlah kepada orang yang di bawahmu kalau engkau masalah harta. Tapi kalau masalah akhirat itu harus ilaman huwa fauqakum. Cari yang lebih tinggi daripada engkau. Jangan mungkin sekarang belum tahu caranya ilmu waris. Tahu ilmu waris, Bu? Pak? Sudah tahu? Pernah belajar? Oh belum? Oh saya kira sudah. Belum. Ilmu waris itu penting. Karena apa? Ketika seseorang itu sudah meninggal, Bu, meninggal, punya harta yang masih ada. Mungkin jenengan pernah dengar ya cerita Rasulullah sebelum meninggal. Itu kan punya beberapa koin dinar dan dirham. Sedekahkan supaya tidak ada harta yang tersisa. Kalau ada, Bu, ini nanti bisa jadi fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Buat siapa? Anak-anak gitu, ahli waris. Yang ahli waris itu banyak, Bu. Kalau seorang perempuan punya suami, punya anak dua, perempuan punya suami, suaminya meninggal, nggak punya anak, dia betul. Ada laki-laki punya istri, kemudian punya anak, laki-laki satu, perempuan satu, masih punya orang tua, itu dia betul. Banyak. Jadi apa tujuannya? Agar nanti tidak jadi fitnah. Gak usah saya itu dibarengi. Sekarang di bagi rata, anak wedok bodoh apa? Tapi harus diberitahu dulu. Contoh, ada anak 3, yang 1, 2, itu arek sukses, duitnya wakil, yang ketiga ini kurang beruntung. Yang ketiga lah kok ternyata dia ini perempuan lisan. Kalau di dalam Islam kan perempuan haknya itu setengah dari laki-laki. Bagaimana kakaknya yang 2 ini orangnya baik-baik, wis gitu. Mari iki bagian loro, iki kang masmu ya loro bagi 4 awakmu siji 5. Iki sing bagian kang mas iki loro-loro ini PSKP jadi anak perempuan ada 3. Boleh nggak itu? Boleh, asalkan sudah dibagi secara hukum waris. Loh begitu. Ojo menang-menangan. Sorry ini Islam kudu ini ojo ngono nek digelok keadaannya dulu. Kenapa boleh begitu? Karena ini tatkala kita itu, Bapak Ibu sekalian, tahu bahwa kita sadar masih ada orang yang lebih susah daripada kita itu bisa lebih semangat. Tapi kok awak dewe itu pengen dukur terus. Nanti kalau nggak sampai kita akan putus asa. Karenanya jangan terlalu membandingkan hidup dengan orang lain. Boleh nggak membandingkan? Boleh, tapi dalam 2 hal. 1, dalam kebaikan. 2, dalam amal soleh. Itu toh. Kan boleh membandingkan. Contoh ada orang yang berprestasi, wah aku harus berprestasi, boleh. Ada orang yang beramalnya baik, wah aku harus beramal baik, itu boleh dibandingkan, boleh. Tapi kalau urusan dunia nanti membuat kita hidup tidak moro-moro menang-menang utang bank, atau bunganya berbunga sampai ke esok nyaur, omai katut, sampai katut, sawai katut, semua katut kabeh. Rok siji ae gak ono.
Maka kalau sering itu wis ruwet gitu. Yang kelima, seninya. Jangan anggap kebahagiaan itu dari banyaknya harta, tapi bahagia itu berasal dari hati. Wong sugih model ya apa? Baik cicilane sak bulan iku 2M. Ya sik tetep nih. Gajine sak M, cicilane 200 juta. Apa kate gak mikir? Pernah gak jenengan itu dikasih sesuatu orang hadiah? Hadiahnya itu wah luar biasa, mungkin handphone yang termahal, tapi sama harus duit sampai pun ganda. Kira-kira seneng tak boleh? Sama dikasih barang, tapi barang itu yang sudah Anda punya. Seneng tak boleh? Oh, yakin lah, pasti ya aku biasa ngono. Gimana Bu? Seneng ya? Didol mana ya? Beda sama orang yang nggak punya, dikasih mama handphone yang paling bagus. Sedangkan mana? Orang yang sudah punya dengan yang belum punya. Yang belum punya. Kenapa? Dari mana itu senangnya? Dari hati Bu. Makanya orang yang kalau senangnya dari hati, itu kemudian dia berdoa tembus. Kata Rasulullah, sebaik-baik Islam seorang idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Benar-benar ini mari kajian nggih, jenengan mulih nang omah, bareng belum senyum nang bojone, kula seneng bojo. Kok tukaran dan ketempelan teman iki. Mari boleh ngaji tadi wapi, masya Allah bojone ada buntel di kelambeni, di benakno, disuri, lapo dik, gak apa-apa cari ustaz segini. Kalau sudah masuk kebahagiaan, apalagi yang doa itu pasangan Bu, langsung tembus. Apalagi kalau yang masih punya ibu, seperti panjenengan ini, anak-anak jenengan itu minta doa kepada jenengan setelah memberikan kebahagiaan, itu langsung tembus. Karena hati itu tempatnya kebahagiaan. Begitu pula hati tempatnya susah. Wong susah itu Bu, ojo digelok hartane Bu. Hartane ombak tapi wong susah, tentu ae. Sama takoni, pasti ada masalah. Di mana masalah itu? Berawal dari hati. Karenanya Rasulullah SAW itu bersabda, laisal ghina an kasratil arabi, walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah kemewahan itu karena banyaknya alat-alat atau banyaknya harta, banyaknya aset, asetnya wakil, gelangi loh ini, rentep kabeh, kalungnya sampai koyok rantai kapal. Itu tidak membuat orang bahagia. Tanpa kaboten Bapak. Yang buat bahagia apa? Kadang-kadang Bu panjenengan mungkin pernah dengar Rasulullah itu pernah satu saat itu pulang ke rumah. Waktu itu ke rumahnya Aisyah. Ketika Rasulullah itu melihat rumahnya, Aisyah sedang minum. Ketika minum, tolong ambilkan aku air. Diambilkan air. Terus ditanya, istriku di mana kamu tempat minumnya? Nah, untuk orang ini nih. Nah, itu. Terus kemudian bibirnya Aisyah kan di sini. Nah, kemudian Rasulullah mana tempat dibunuh di sini? Diminum Bu. Sudah. Nah, kayak gitu saya contohkan. Itu lebih bahagia daripada sama pakai emas-emasan 10 kilo. Karena ketika orang dihargai Bu, itu Masya Allah bunga nih Bu, sampai tutup diri.
Tapi kalau panjenengan masih hubungan ngobong ayu wong gitu, busuk yo, tapi gak diregani wong, seneng apa tak? Sedih boten? Sedih. Maka apa? Laisal ghina an kasratil arad. Kaya itu bukan karena banyaknya harta, tetapi kaya itu ada dalam hati. Maka kadang-kadang kita ini melihat ada orang pasangan naik sepeda pancal, tapi guya mbek bojone. Lagi numpak mobil merengut dah. Gini boten, kata menurut kata bu. Siapa yang lebih bahagia? Sing mobilan apa sing sepeda pancal? Sepeda pancal. Sama takoni, sama kok seneng ya? Kok ini? Gak bisa dijelaskan. Itulah rahasianya Allah. Maka memasukkan kebahagiaan. Bukan kalau kita ini betul-betul dapat kebahagiaan dari orang lain, kita doa, itu luar biasa. Salah satunya adalah tatkala panjenengan itu diberikan seseorang hadiah, kemudian gak punya untuk membalasnya, balas dengan doa, jazakumullah khairan. Itu yang terakhir ibu harus ngomong ini sampai tadi jam 11. Oh pun ya, alhamdulillah. Makanya kau umur kurang menit. Yang terakhir, seninya ketika menikmati hidup adalah dekatlah dengan Allah. Jangan dekat dengan manusia. Terlalu dekat dengan manusia bahaya bu. Yakin bahaya. Yang sekarang ini jadi teman, besok bisa jadi benar. Nate gimana nih? Sing saiki dadi lawan, besok bisa jadi teman. Dong dunia. Nah, politik, langsung politik. Jangan-jangan partai ya. Karena orang itu berteman, berinteraksi itu karena ada yang dibutuhkan. Pasti Bu. Ono wong sugih mergo ono wong gak duwe. Gila boten. Ono wong pinter mergo ono sing boten pinter. Betul? Ono pengusaha pasti ono pekerja. Ono pemerintah pasti ono rakyat. Rakyat kok gawe pemerintah gak iso, pekerja kok gawe sing bayar yo gak iso. Makanya apa? Dekat sama Allah. Karena urusan tadi, kepentingan itu urusan dunia. Allah itu gak pernah ada kepentingan dengan kita. Kita sholat, yo Allah gak semakin mulia. Kita gak sholat, Allah yo gak semakin hina. Jenengan dungo nang Allah yo biasa wae. Kita gak dungo, yo gak popo. Siapa yang bodoh? Kita. Maka dekatlah kepada Allah. Caranya ini cara satu. Cara dekat kepada Allah. Yang pertama, perbanyak amal sunnah. Tapi ojo tinggal langsung wajib. Saya ulangi. Perbanyak amal sunnah, tapi ojo tinggal wajib. Karena kewajiban itu jenengan digaji napa boten marang Gusti Allah. Itu jangan pati dikir. Namanya kewajiban. Tapi yang sunnah panjenengan minta. Kayak sholat sunnah, biasanya apa jenengan sholat sunnah ini? Duha, tahajud, rawatib, maling, hajat, tobat, witir, betul, wudu, tahiyatul masjid, ya banyak. Ambil yang penting-penting. Ambil yang penting-penting dari sunnah-sunnah tadi, kemudian minta pada saat panjenengan beribadah. Ya, yang pertama itu ya. Yang kedua, hablum minan nasnya harus baik. Kalau kita hablum minan nasnya baik, dekat kepada orang-orang, apalagi orang yang mencintai Allah atau dicintai Allah, itu akan cepat.
Kalau bisa syukur-syukur jenengan menjadi orang yang dicintai Allah. Caranya apa? Hablum minan nas, marang tanggane, marang gurune, marang wong tuane, marang pasangane, marang gurune, marang apa maneh? Koncone. Baik semuanya. Makanya Mbah Nani juga itu ngomong, bekne gak kuat poso ya ojo poso. Bek gak kuat tahajud ya ojo. Nah, iki kiai. Dunia ati sing api. Angel bu ini rasanya men. Dunia ati api iki angel. Karena apa? Sifat manusia itu senenge iku ongso-ongso. Senengane ngoten. Maka kalau kita ini punya sifat hati yang baik, cukup itu Bu. Selamat insyaallah di dunia akhirat. Kalau ada orang yang kemudian jenengan disakiti, wis ojo dipikir, duwe niat sing apik. Apalagi orang berbuat baik, ojo disuuzoni, iku ora iku apik. Dungaren yo. Paling mari itu arisan. Ya, jangan seperti itu. Duwe yo ati sing apik. Kenapa? Karena kalau kita sudah begitu, minimal dua tadi, sunnahnya dikuatkan tapi tidak meninggalkan yang wajib. Yang kedua, hablum minannasnya dibaiki, itu cukup mendekat kepada Allah. Karena itu semoga kita semua diberikan Allah kekuatan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mukminin, mukminat, sholihin, sholihat, mukhlisin, mukhlisat, dan kita semua insyaallah kelak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Halo? Sekali lagi ya. Muslimat al-muttaqin. Lali. Ngene ya seneng aku. Ayo ulangi ngantuk kok apa? Muslimat al-muttaqin. Hati lapang, ibadah berkembang. Yes. Sampai bertemu insyaallah di kesempatan yang datang. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Karena saya harus geser ke Juanda, di sana ada seminar. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa. Oke, baik, kita doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami ikhwanihi wa anbihi wal jalal wal awliya wa syuhada wa sallallahu alaihi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddina wa talamidina wa syekhina Allahumma ighfir lahum warham wa afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan kami, dosa anak turun kami. Ya Allah, tutuplah aib kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk bertaubat kepadamu. Ya Allah, perbaiki hati kami, hati yang selalu meminta maaf kepadamu, hati yang selalu memaafkan orang lain. Allahumma afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, seberat apapun cobaan yang Engkau berikan kepada kami, berikan kami kesabaran, berikan kami kekuatan. Ya Allah, ya Allah, tanamkan kepada kami sifat istiqomah dalam ibadah kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang beriman, hamba-hambamu yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang soleh solihah. Ya Allah, jagalah mereka, lindungilah mereka dari keburukan dunia agar mendapatkan kebaikan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuntunlah kami dan keluarga kami untuk menjadikan kami orang-orang yang beriman kepadamu. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami,
berikanlah kami kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.